Poco X3 NFC. Banyak yang bilang HP ini masih kenceng banget performanya untuk dibuat main game di tahun 2023. Ditambah kualitas kameranya juga masih oke banget untuk kelas harganya. Apakah masih semenarik itu? Yuk kita bahas di video ini, Poco X3 NFC di tahun 2023. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Sobat Gadget. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya mau review HP sub-brand dari Xiaomi, yaitu Poco X3 NFC. Poco X3 NFC adalah HP mid-range pertama Poco yang dirilis di tahun 2020 untuk menggait pasar HP kelas mid-range. Sontak ketika awal peluncurannya langsung habis terjual dan menjadi HP goib waktu itu karena bisa menawarkan spesifikasi yang mumpuni tapi dengan harga cuma 3 jutaan. Sampai-sampai HP ini dijuluki mid-range killer. Lalu untuk sekarang saya dapatkan HP ini cuma 1,9 juta aja guys, tapi dengan kondisi mulus, normal, kelengkapan cuman unit only saja ya. Dengan harga segitu sudah dapat spek layar 6,67 in IPS LCD Full HD Plus yang sudah support refresh rate 120Hz. Pakai SoC Snapdragon 732G yang berfabrikasi 8 nanometer, kamera utama 64 megapiksel, kamera selfie 20 megapiksel, speaker stereo, ada NFC pastinya, dan baterai sebesar 5160 mAh dengan fast charging 33 watt. Soal desain, bagian belakang dari Poco X3 NFC mempunyai desain yang unik dan berbeda dari smartphone lain. Mempunyai modul kamera yang katanya bentuknya mirip sama moncong babi yang teksturnya sedikit agak tebal. Bahan material vektornya ini juga terbuat dari plastik. Begitupun dengan framenya juga terbuat dari plastik. Untuk beratnya, Poco X3 NFC mempunyai berat 215 gram. Cukup berat memang. Jadi HP ini juga bakal rada kurang nyaman untuk dipakai satu tangan. Karena selain bobotnya, juga karena dimensinya yang agak lumayan tebal dan besar. Jadi HP ini emang lebih cocok untuk penggunaan dua tangan, karena memang bukan termasuk HP yang compact. Untuk bagian depannya, Poco X3 NFC diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass 5. Untuk layar sudah menggunakan desain kamera tompel yang ada di tengah. Dengan luas 6,7 in berpanel IPS di resolusi Full HD Plus yang sudah support HDR10. Untuk kualitas layarnya sudah cukup bagus dalam menampilkan gambar atau video. Untuk view angle-nya juga bagus, jadi sudut pandangan layarnya jadi lebih luas. Lalu untuk refresh rate sudah 120Hz yang menjadikan pengalaman scrolling sosmed jadi lebih smooth. Tapi sayangnya tidak bisa berjalan di semua aplikasi seperti YouTube atau TikTok, cuma berjalan di 60Hz saja. Lalu untuk penggunaan di bawah sinar matahari yang terik masih bisa dioperasikan karena layar masih bisa terlihat dengan jelas. Lalu untuk haptic feedback dari Poco X3 NFC ini udah bagus guys. Udah kerasa kayak haptic di HP kelas flagship. Responsivitas layarnya juga bagus, nggak ada delay sama sekali, masih sangat responsif. Untuk multitouch sudah pasti bisa 10 sentuhan jari. Lanjut ke bagian audionya. Poco X3 NFC masih ada input jack 3,5 mm yang letaknya di bagian kiri bawah. Untuk speakernya udah stereo speaker yang letaknya di bagian earpiece sama di pojok kiri bawah. Untuk kualitasnya udah bagus banget untuk kelas harganya. Volume power antara speaker atas dan bawah juga cukup seimbang. Vokalnya juga jernih, bassnya juga lumayan kerasa dalam. Jadi untuk soal speakernya ini udah bagus banget kualitasnya. Lanjut ke bagian kameranya. Poco X3 NFC mempunyai 4 kamera belakang, diantaranya kamera utama 64 megapiksel, 3 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk kualitas fotonya udah bagus banget, warnanya vibrant tapi dengan saturasi yang tidak berlebihan, kontras yang bagus, detailnya tajam, serta dynamic range yang lumayan bagus. Lalu untuk kualitas kamera ultrawide nya juga bagus,
Warna karakternya mirip sama kamera utamanya. Tapi karena resolusinya cuma 13 megapiksel, jadinya hasil fotonya kurang tajam. Lalu untuk kualitas foto malamnya juga masih kelihatan bagus. Hasilnya cukup terang, detail juga masih kelihatan tajam dengan sedikit noise. Overall, kamera dari Poco X3 NFC masih bisa bersaing dengan kamera HP lain dengan harga yang sama. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Poco X3 NFC di resolusi 1080 30 fps. Ini stabil banget ya guys kalau buat jalan kayak gini. Ini suasananya di pagi hari. Ini kalau menghadap langit kayak gini ya. Itu mataharinya ada di depan itu. Ini udah menghadap matahari. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Poco X3 NFC di resolusi 1080 60 fps. Ini juga stabil ya kalau buat jalan gini ya. Cuman kalau saya perhatikan sih kayaknya itu kayak sudut pandangnya itu agak sempit ya kalau dibandingkan sama yang 30 fps tadi. Tapi ini stabil ini. Oke, ini adalah perekaman video dari lensa ultrawide ya. Ini resolusinya 1080 30 fps. Ini masih stabil guys. Kalau buat jalan gini masih stabil banget ya. Ini kalau menghadap langit kayak gini, itu mataharinya. Ini menghadap matahari. Oke, ini adalah perekaman video dari lensa ultrawide di resolusi 1080 60 fps. Masih stabil ya guys. Ini stabil banget sih ini ya. Kalau ngerekam 60 fps lebih recommended yang pakai ultrawide ya. Kalau yang pakai lensa utamanya itu sudut pandangnya agak sempit guys. Kalau pakai ultrawide gini itu agak luas ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Poco X3 NFC di resolusi 1080 30 fps. Ini kayaknya agak kurang stabil ya kamera depannya ini ya. Nggak kayak kamera belakangnya. Ini kalau buat jalan agak goyang-goyang sih ya. Nggak tahu ini hasilnya kayak gimana ya. Lanjut ke bagian performanya. Poco X3 NFC memakai SoC kelas menengah dari Qualcomm yang dirilis di tahun 2020, yaitu Snapdragon 732G. Biarpun chipset ini sudah berumur 3 tahun, hampir berbarengan sama umur HP-nya ya. Namun chipset ini masih bisa diandalkan untuk menunjang aktivitas harian sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dalam bermain game-game berat. Saya tes benchmarknya di aplikasi Antutu versi 10 yang terbaru. Awalnya hanya mencapai 315 ribuan, tapi itu untuk GPU nya tidak terhitung ya, alias masih nol skornya.
karena HP-nya belum bisa mendukung grafik 3D dari aplikasi 3D Bench terbaru. Lalu saya tes lagi pakai aplikasi 3D Bench versi Lite dan hasilnya skornya mampu sampai 418 ribuan. Untuk pengujian game PUBG sayangnya settingan grafisnya belum bisa ekstrim, maksimal bisa sampai balance ultra. Padahal Snapdragon 732G harusnya sih masih mampu ya buat jalani PUBG di settingan smooth ekstrim. Lalu saya coba mainkan pakai settingan balance ultra dan hasilnya selama gameplay berjalan FPS-nya cukup stabil biarpun suhu agak sedikit hangat dan suhu maksimal di kisaran 40 derajat. Kalau mau settingan grafisnya dinaikin jadi smooth ekstrim, mesti pakai aplikasi GFX Tool yang bisa di-download di Play Store. Lalu saya coba game kedua yaitu Mobile Legends. Settingan grafisnya bisa rata kanan. Untuk grafis ultranya udah terbuka. Jadi saya settingnya saja dengan settingan tersebut dan hasilnya FPS-nya juga lumayan stabil. Gameplaynya terasa lancar, jarang ada lag, dan suhu maksimal di kisaran 39 derajat. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Poco X3 NFC yang saya punya ini sudah terupdate ke MIUI 14.0 dari pertama saya pegang. Untuk versi Android-nya sudah Android 12 dan sampai video ini dibuat belum ada pembaruan software lagi. Tapi yang saya rasakan dalam penggunaan scrolling menu di home screen atau scrolling menu di pengaturan terasa lancar dan smooth berkat refresh rate 120Hz-nya. Untuk dibuat multitasking juga masih sangat smooth dan masih cukup responsif. Dibuat scrolling sosmed juga terasa lancar dan smooth biarpun tidak semua aplikasi support 120Hz. Tapi masih sangat oke untuk penggunaan sehari-hari. Bahkan untuk nonton Netflix bisa support sampai resolusi tertinggi karena security levelnya sudah Wi-Fi L1. Lanjut ke bagian sensor dan biometriknya. Poco X3 NFC meletakkan fingerprint di samping, jadi satu sama tombol powernya. Untuk kecepatan bacanya bisa dibilang sangat cepat ya, biarpun bukan tercepat. Di tap sedikit langsung bisa scan, biarpun ada jeda beberapa milidetik antara tap dengan waktu layarnya ketika nyala. Tapi masih sangat wajar. Untuk face unlock juga termasuk cepat. Dan meskipun Poco X3 NFC memiliki perlindungan tahan percikan air, namun perangkat ini tidak memiliki sertifikasi resmi IP rating yang menjamin tingkat kekedapannya terhadap air dan debu secara khusus. Jadi penting untuk tetap berhati-hati agar tidak terkena air secara berlebihan atau paparan debu yang berlebihan. Lanjut ke bagian baterainya. Poco X3 NFC dibekali baterai sebesar 5160 mAh. Untuk dipakai seharian hanya sekedar buka sosmed, chattingan, YouTube dan sesekali bermain game. Poco X3 NFC mampu dipakai seharian. Dengan pemakaian seperti itu, screen on time-nya bisa sampai 7 jaman. Untuk pengisian dayanya, Poco X3 NFC sudah support charging 33 watt. Dengan kecepatan chargingnya itu ngecas dari 15% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jaman. Lanjut ke bagian kesimpulannya. Poco X3 NFC dengan harga 2 jutaan atau kurang dari 2 juta sudah pasti bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam beraktivitas, terutama untuk bermain game. Masih cukup kuat untuk dijalankan. Untuk aktivitas scrolling sosmed juga terasa sangat smooth dan nggak ada lag. Semua aktivitas bisa dijalankan dengan sangat baik. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Poco X3 NFC di tahun 2023. Bagi yang menonton sampai menit ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah, agar bisa membeli HP sesuai dengan keinginan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.